Inna hakikata syai' la yu'rafu haqqan illa inda faqdi. Jadi hakikatnya sesuatu itu tidak terasa sampai dia tiada. Saya tuh lebih yakin dengan saya puasa dibanding dengan saya minum suguhan bahyai saya, itu lebih berkah suguhan bahyai saya gitu loh. Jadi tirakat saya sama pemberian bahyai saya itu lebih berharga pemberian bahyai saya. Apalagi dulu dengan adanya puasa, jadi kita lebih banyak belajar untuk mensyukuri hal-hal yang kecil-kecil yang bahkan kita tidak sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Masih Belajar, di mana kita mempelajari banyak hal di sini, hal-hal yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, yang tentunya dibahas dengan cara yang santai, dengan cara yang menarik, dengan cara kekeluargaan. Masih bersama saya situ dulu berarti. gitu. Masih bersama saya Lataiful Ihsan dan co-host saya Zaid Murtado. Kita ganti-gantian ya dari kemarin ya. Saya host, dia co-host. Karena dia biar host, namanya, kan kalau host sama co-host itu bayarannya beda ya. Iya, biar rata ini bayarannya. Jadi padahal belum ada keuntungan. Kita kan prospek ke depan tuh sudah harus ini. Oh iya betul. Siap Cita-cita menyambut, bermimpi itu. Sedia payung sebelum hujan. Sediakan job description sebelum dapat job. Sediakan dulu yang penting job descriptionnya apa, walaupun belum ada jobnya. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang sedang kita jalani nih di bulan ini. Bulan Ramadan ini suatu ibadah yang sangat penting, yang sangat luar biasa dirasakan oleh semua umat muslim pada tahun ini, yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Mungkin bagi teman-teman yang sering puasa sunnah terasa biasa aja ya, santai. Tapi mungkin untuk teman-teman yang tidak terbiasa puasa sunnah, puasanya setahun sekali, ya, ataupun banyak teman-teman yang memang baru mulai berpuasa nih, ya baru mulai berpuasa itu ya, contoh teman-teman yang mungkin baru login ya, baru mualaf, atau teman-teman yang kayak dia ini ya, yang sebenarnya sudah Islam dari lahir, sadar semenjak ketemu kita. Ya, baru sadar semenjak ketemu kita, akhirnya baru mau berpuasa. Ini kita bahas masalah-masalah puasa ini ya. Okay. Dulu pertama kali belajar puasa umur berapa? Saya lupa ya. Tapi yang pasti SD. SD ya, pas SD ya. Pasti masih nyolong-nyolong dong. Kalau itu jelas. Ya maklum, namanya anak-anak. Mau maklumi sekali ya. Namanya masih belajar. Kayak podcast ini ya. Jadi kalau salah dikit ya anggap aja nggak apa-apa gitu ya. Emang apa sih yang menarik dari puasa itu sebenarnya apa sih? Terus kenapa kok kamu mau nih ada perintah disuruh puasa dalam 1 bulan? Kenapa kamu mau gitu? Puasa itu memang dasarnya adalah perintah agama. Tapi tentunya agama itu tidak apa ya, Allah itu menurunkan perintah biasanya pasti mengandung banyak hikmah. Oke. Nah, mungkin ada satu hal yang teman-teman banyak yang belum sadar ya tentang arti puasa. Puasa itu bisa menyadarkan kita terhadap hal-hal yang sebetulnya sangat berharga tapi sering kita anggap remeh. Contohnya minum air putih. Minum air putih itu kan kita lakukan setiap hari. Karena sudah terlalu rutin, jadi nikmat yang terlalu rutin kita terima itu biasanya bikin kita lupa kalau itu nikmat. Oke. Saking sudah terbiasanya gitu ya. Nah, dengan puasa kita tuh dilarang minum selama 12 jam. Akhirnya kita menanti-nanti. Ternyata minum itu nikmat. Nah, jadi ada sebuah ungkapan dalam kitab yang sering dibaca di bulan Ramadan ya, Risalatus Siyam itu ya. Inna hakikata syai' la yu'rafu haqqan illa inda faqdi. Jadi hakikatnya sesuatu itu tidak terasa sampai dia tiada. Kayak lagu dangdut ya. Iya. Gimana lagu dangdut? Kalau sudah tiada baru terasa. Itu sebetulnya salah satu hikmah dari puasa. Minum, makan, bahkan bernafas itu kan karena sudah rutin, itu kita nggak kerasa nikmat. Coba kita nggak bisa nafas 1 jam, baru kerasa ternyata nikmat ya. Gitu. Itu salah satu sih. Salah satu sesuatu yang menarik lah ya. Menarik dari puasa. Puasa itu ternyata membuka pandangan kita, membuka kesadaran kita bahwasanya banyak sekali nikmat-nikmat yang lupa kita syukuri gitu. Betul. Dengan adanya puasa, jadi kita lebih banyak belajar untuk mensyukuri hal-hal yang kecil-kecil yang bahkan kita tidak sadari.
Terus sampean kan pasti ya punya kesibukan lah. Ya. Ya ngajar di pondok, kemudian belajar pasti kan. Kita kalau mau ngajar pasti belajar dulu, atau ya ngurus rumah tangga dan lain sebagainya. Kan punya kesibukan nih. Gimana rasanya? Puasa terlalu jadi Beban nggak, atau challenge nggak akhirnya? Sebetulnya puasa itu memang tantangan dari Gusti Allah ya. Jadi puasa itu kan supaya kita susah, gitu kan. Nah justru kalau kita berpuasa tapi sambil melaksanakan kegiatan, berarti faedah puasa ya justru terasa ketika Justru itu. kerasa. Iya, tapi Semakin kalau berat, semakin berat pekerjaannya, terus kok kita sambil berpuasa, ya justru berarti puasanya betul-betul apa ya, faedahnya ya terasa untuk menahan sesuatunya itu. Beda kalau kita puasa tapi dari habis subuh tidur, Ya. bangun zuhuran, tidur lagi asaran, tidur lagi nyari takjil. Itu memang enteng puasanya, tapi kan faedah puasanya nggak terasa. Jadi apa fungsi puasanya gitu? Jadi memang justru dengan aktivitas itu aktivitas itu mengaktifasi faedah puasa itu. Jadi kalau semakin berat kegiatan kita, semakin banyak yang kita laksanakan di dalam keadaan berpuasa, maka semakin banyak pahala-pahala yang akan kita dapatkan. Daripada orang cuma nahan makan minum itu doang cuma tuh. Iskotul wujub aja itu, cuma jadi menggugurkan tidur kewajiban. Dari min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dia tidur aja. Ya, akhirnya pahala puasanya tidak sempurna. Ya sebenarnya sah-sah saja ya, cuma kan nggak sempurna pahalanya. Betul. Terus ada nggak sih? Nih ini ada momen-momen tentang puasa nggak yang menarik? Saya ingat nih dulu ketika kita sowan ke guru kita yang hari ini ulang tahun ya kayaknya. Hari ini ulang tahun. Mbah Yai Anwar. Simbah Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Ya mudah-mudahan ini tanggal berapa nih? Tanggal 1 Maret. Kita syutingnya tanggal 1 Maret ya, pas bulan puasa ya, pas tanggal 1 Ramadan. 1 Ramadan. Selamat ulang tahun pada guru kita Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur. Semoga panjang umur, terus bisa menginspirasi kami, terus bisa mendoakan kami, membina kami santri-santrinya sehingga dapat menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi agama, bagi masyarakat. Ini saya ingat nih, dulu kamu masih di pondok tuh. Udah nikah belum? Belum nikah ya. Itu kamu puasa sunnah ya. Kamu puasa sunnah, terus kita sowan ke Mbah Yai Anwar. Nah di rumah Mbah Yai Anwar tuh kan pasti disediakan teh tuh ya, teh dan makanan suguhan lah gitu ya, teh. Nah beliau itu kan pasti kan kalau kita sowan tuh pasti kita suruh harus minum. Nah beliau sampai beliau tuh kadang marah kalau kita nggak minum atau makan suguhan beliau, karena bagi beliau tuh ya ini cara menghormatinya tamu gitu. Nah terus kamu dalam keadaan puasa, coba ceritakan sendiri deh. Ya jadi waktu itu sedang puasa sunnah ya, sedang puasa sunnah, sowan, disuguhi. Ya saya sudah yakin mantep ya pasti saya minum. Saya nggak ragu-ragu lagi tuh. Jadi ketika monggo ya saya minum. Kenapa? Pertama, puasa yang saya lakukan itu puasa sunnah. Sedangkan ketika saya minum itu berarti saya idkhalus surur, menyenangkan. Yang saya bikin senang itu guru saya. Idkhalus surur kepada sesama mukmin kan wajib hukumnya. Jadi saya mendahulukan hal wajib daripada hal yang sunnah. Jadi menghormati orang lain saya dahulukan. Lagian itu hanya sunnah. Kemudian puasa sunnah itu kan ya kalau santri tujuannya tirakat ya. Kalau santri kan ada istilah tirakat supaya ilmunya lebih berkah, lebih mantap gitu ya. Saya tuh lebih yakin dengan saya puasa dibanding dengan saya minum suguhan Mbah Yai saya, itu lebih berkah suguhan Mbah Yai saya gitu loh. Jadi tirakat saya sama pemberian Mbah Yai saya itu lebih berharga pemberian Mbah Yai saya. Apalagi dulu Mbah Maimun pernah cerita ketika beliau mondok di Lirboyo, beliau itu ngerawat makan nasi jagung. Nah, beliau itu sering diajak makan oleh Mbah Yai Marzuki Dahlan. Ketika disuguhi pakainya nasi putih. Apakah beliau menolak? Enggak. Itu jawabannya, karena barokah makan bareng sama kiai saya itu lebih berharga daripada tirakat saya. Gitu. Oke. Jadi Jadi akhirnya kamu minum tuh ya? Minum. Kamu minum, kamu batalin lah. Tapi kalau dalam tirakat itu
kita batalin seketika itu, tapi nanti ditahan lagi. Nanti sampai maghrib ditahan. Tapi puasa sudah batal. Tapi ditahan terus. Karena gitu loh. esensi tirakatnya yang masih kita pertahankan gitu. Jadi tetap menahan. Bukan malah aji mumpung. Iya. Tapi habis itu dikodok nggak itu? Enggak dikodok. Karena itu udah wajib. Ya, bukan wajib. Ya itu dapat barokah wis. Ya, dapat minum barokah. akhirnya. Tengah-tengah siang bolong kan waktu bolong. itu. Mana Kediri lagi panas lagi. Coba kalau saya itu bukan cuma minum, saya ambil suguhan yang lain kan, keripik-keripik gitu, baru minum lagi, lanjut lagi. Nah, pernah nggak sih ngerasa, pasti kan pernah kan, kita ketika puasa merasa tergoda gitu. Pernah nggak sampai tergoda merasa ketika puasa? Kalau masih kecil ya, itu tergoda dengan pengen minum. Jadi masuk kamar mandi itu pasti lama sambil berendam. Iya, berendam itu. Saya tuh waktu kecil tuh kalau pulang sekolah itu tolong ibu dan bapak ngisi pengakuan jujur anaknya. Nanti video ini jangan ditunjukkan ke anak saya. Jadi berendam di bak, nanti minum dari gayung itu loh. Itu masih kecil. Itu waktu belum balik ya. Belum balik. Masih belajar, nggak apa-apa. Kalau sekarang sudah umur sekian ini masih muda sih ya. Sekarang itu godaannya bukan masalah muftir ya, bukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi hal-hal yang mengurangi kesempurnaan puasa. Itu yang menggoda. Contohnya emosi. Atau puasa tapi nggak ngapa-ngapain. Karena kalau Imam Al-Ghazali itu kan membagi puasa jadi 3. Puasa orang awam, puasa khos, sama khawasul khos ya. Khosul khos gitu loh. Puasa awam itu yang penting sah. Yang penting dia pokoknya meninggalkan secara syariat sah, meninggalkan gitu. makan, meninggalkan minum, itu namanya puasa orang awam. Kalau khos itu meninggalkan nggak mau gunjing, nahan emosi. Kalau khawasul khos itu sampai hatinya juga puasa. Jadi bukan hanya dosa-dosa yang sifatnya fisik, tapi sampai hatinya tuh nggak hasut. Kita mau nggak benci, itu buruk sangka sama orang pun kita nggak gitu ya. Nah kalau makanya khosul khos itu kan hanya segelintir orang. Nah kalau kita kan tingkatannya awam. Nah mau naik ke derajatnya puasa khos itu yang susah. Ini penting nih. Ada tingkatan puasa tingkatan puasa tingkatan orang awam. Yaitu pokoknya dia puasa yang penting tidak batal aja. Secara syariat dia nggak makan nggak minum ya. Dia dari syariat, mulai subuh sampai maghrib dia nggak makan minum. Itu pokoknya sah ya. Nah kemudian ada puasa khos. Puasa khos itu puasa ketika orang-orang dia nahan makan minum, tapi gunjing, juga tidak menggunjing, menahan. Tapi dosa-dosa yang fisik. Dosa-dosa fisik saja ya. Dia berarti melihat hal-hal yang haram. Ya, tidak melihat hal-hal yang haram. Buka FYP. Ya. Nah, sedangkan puasa khawasul khos, puasa yang tingkat tinggi lah ya. Paling tinggi. Paling tinggi adalah ketika orang-orang itu puasa tidak makan minum, juga hatinya juga berpuasa dari emosinya, kemudian dari prasangka buruk gitu ya. Jadi pokoknya hal-hal yang buruk itu ditahan semua dalam hatinya. Jadi hatinya ikut berpuasa. Itu penting tuh guys. Kira-kira nih kita masuk kategori yang mana nih? Apakah puasa umum? Ke ini 4. Puasa ini puasa tarki. Puasa tarki. Apa tuh? Puasa tapi ninggal puasa. Puasa tapi di depan orang ini doang. Kalau bawa motor itu motornya sering error. Jadi sering belok sendiri. Ke warung makan. Itu puasa yang nomor 4 itu. Dia puasa itu sama Godin, tapi motornya belok sendiri. Itu yang kategori keempat. Puasa beduk ya. Iya. Jadi belum beduk malah udah buka duluan. Jadi ya itu tadi ya. Berarti puasa itu sebenarnya bukan sekedar menahan makan minum, tapi juga gimana caranya kita belajar menjadi puasa yang khawasul khos tadi. Salah satunya itu puasa itu bikin kita merasa cukup. Ini yang mungkin orang-orang sering nggak sadar ya. Puasa itu kan esensinya imsak, menahan. Jadi banyak sekali problem manusia modern sekarang itu terjadi karena nggak mampu menahan. Apapun itu, nggak mampu menahan. Misalkan pengen punya mobil yang lebih mewah, pengen punya rumah yang lebih bagus. Itu kan sebetulnya kenapa akhirnya gajinya misalkan nggak cukup nih, akhirnya dia mencari jalan yang tidak baik. Itu gara-gara apa? Gara-gara tidak merasa cukup. Nah bahkan akhir-akhir ini saya tuh ada yang saya pikirkan masalah itu. Kita tuh kan sering dinasihati sama Mas Syai untuk jangan minta kaya, tapi minta cukup.
Tapi cukup yang kita maksud itu seringnya cukup ke pemberiannya. Jadi kita itu berdoa supaya Allah memberikan kita cukup terus. Pengen apa cukup gitu ya. Nah, kalau mindsetnya cukup itu pemberian, manusia itu nggak akan merasa cukup. Karena terus minta. Ya karena gini. Ya karena merasa kurang terus. Sekarang terus kita aja. misalkan gaji 2 juta. Kita merasa nggak cukup. Seandainya kita diberikan gaji 1 M, saya yakin nggak cukup. Karena cukup yang dimaksud itu pemberiannya. Padahal saya rasa cukup yang dimaksud itu cukup hatinya. Cukup hatinya, cukup pengeluarannya. Jadi gitu. hatinya itu merasa cukup dengan apa yang sudah diterima gitu. Tapi bukan berarti nanti nggak mau ini ya, nggak mau gerak ya. Tapi jangan sampai serakah intinya itu. Karena sekarang itu problem manusia modern itu keserakahan. Bahkan kata Mbah Yai Afifuddin kemarin di podcast ya. Jadi banyak manusia itu yang mengambil kekayaan terlalu banyak. Oke, iya. Yang di pom itu kan sih. Ya itu kan serakah. Buat apa coba uangnya kan? Saya seandainya punya uang segitu aja bingung. Tapi juga itu ya, serakah itu bukan hanya pemberian, intinya kita menerima ya. Tapi serakah juga termasuk serakah itu ketika kita mengeluarkan. Gimana untuk maksudnya? Hal-hal yang ingin memenuhi kebutuhan kita. Tidak puas itu tadi loh. Tidak puas akhirnya ya, itu tadi. Puasa itu kan rasa imsak, ya menahan diri, ya. Tapi kemudian H-10 Idul Fitri kan diskon banyak banget itu. Nah itu kadang kurang bisa imsak tuh ibu-ibu ya terutama ya. Tolong yang istri belanja saya online ya. itu terutama itu. Wah itu luar biasa itu. Harusnya imsak gitu ya. Iya, termasuk beli baju lebaran yang makanya kan shimmering. Ya makanya bulan Ramadan itu kan bulan belajar. Nah nanti ketika selesai puasa, nah esensi imsaknya itu tetap dipertahankan walaupun nggak lagi puasa, tapi tetap menahan. Jangan ketika ada maghrib terus langsung tidak menahan lagi. Ada satu tips ya mungkin ya. Jadi puasa itu kan gini, kita pengen makan, tapi baru boleh makan setelah azan maghrib. Berarti kan misalnya nih jam 12 siang kita pengen makan. Sebetulnya boleh makan, tapi makannya nanti nunggu jam 12. jam 6 dulu gitu. Atau kan maghrib lah. Nah itu sebenarnya bisa kita terapkan. Jadi kalau kita tuh lagi punya keinginan apa-apa, ya mau gue punya keinginan tapi coba tahan dulu. Misalkan tunggu, tahan 1 hari, masih nggak. Nah itu nanti biasanya kalau berasal dari nafsu, nanti kalau akal kita lebih kuat gitu ya kan. Salah satu yang bisa mengalahkan nafsu itu akal kita ya, akal yang sehat itu ya. Itu nanti bakal ini biasanya kalau itu berasal dari nafsu bisa sadar kita. Ya. Jadi tunggu beberapa jam, beberapa waktu gitu. Seperti kayak itu. Contoh santri-santri pengen punya kekasih, tahan dulu, Tahan, itu mendahului takdir itu. Iya, itu mendahului takdir. Jadi takdir nanti di masa depan kan belum tentu sama yang dia sukain sekarang. Nanti ketika dia sekarang suka sama cewek pacaran gitu ya. Padahal takdirnya bukan sama dia. Bukan sama itu. Nanti ketika ini putus, akhirnya kesalahan mendahului takdir ini membayang-bayangi masa depan keseluruhannya. Nah, ini juga nih biasanya nih hampir terjadi di bulan Ramadan ini. Apa? Bukber reuni. Nah, ini biasanya terjadi nih ya nggak? Ada kisah-kisah ketika bukber reuni ketemu cinta monyetnya ini. Padahal sedang menjalani cinta yang lain. Iya, kadang ini untuk orang-orang bapak-bapak ibu-ibu ini yang sudah berkeluarga, sudah berkeluarga, kemudian reuni, buka bersama, reuni, nggak sengaja ketemu sama mantannya. Akhirnya CLBK, cinta lama bersemi kembali, belum kelar. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu menurutmu bagaimana pandanganmu tentang buka bersama? Ya itu tadi ya, gara-gara tidak bisa menahan itu ya. Ya sebetulnya kembali lagi ke esensi puasa ya. Orang puasa tujuannya menahan, digoda dikit dipertemukan sama masa lalu langsung merusak rumah tangga. Kan gitu nggak bagus ya. Berarti sebenarnya buka bersama ya nggak apa-apa sih ya, nggak apa-apa kan? Buka bersama ya nggak masalah, tapi apalagi dengan batas-batas tertentu. Ya menyambung menjaga tali silaturahim, kan gitu loh, menjaga persaudaraan. Tapi kadang gara-garanya itu ini, ketika kumpul nanti digojlokin itu loh. Iya. Ini loh, disuruh foto berdua gitu loh. Jadi dari awal itu nggak ada niatan seperti itu. Lingkungannya pun mendukung. Tapi digodain lagi sama teman-temannya, akhirnya malah yang tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran. Iya mungkin gitu. Jadi tolonglah kalau lagi bukber
ada temen yang dulu pernah pacaran misalnya, ya udah jangan dibahas gitu Atau loh. lebih baik lagi kalau bukber angkatan, bukber reuni, bawalah pasangan Keluarga. masing-masing, ya nggak? Biar aman Biar kan? sungkan. Biar Kalau masih ada sungkan. yang gojlok nggak tahu diri. Iya, nggak Gojlok tahu gitu. diri. Lah ini ada pasangannya loh, ada suaminya, ada ada istrinya, istrinya. gitu. Jangan sampai kayak gitu. Iya. Pernah kan? Tapi sering nggak dulu bukber-bukber? Saya jarang. Jarang, bukan nggak punya temen nih kamu. Karena saya itu Karena temen dia tuh cuma 2. Eblek dan Tony. Eblek dan Tony. Temen dia cuma Saya 2 jarang. itu. Udah nggak ada Ya yang kalau lain. di pondok, kalau puasaan di pondok mesti bukber. Mesti bukber. Sama teman-teman Nyari kamar. sebenarnya bukan itu nyari takjil sebenarnya ya. Kalau sama teman-teman pondok biasanya apa namanya masak nasi, beli lauk di depan rusunawa kalau saya itu. Oh, oke. Makan bareng gitu. Ini juga nih, tahun kemarin kan ada fenomena war takjil ya. Berburu takjil nih, kita sama temen-temen yang non muslim nih. Ada tips nggak untuk berburu takjil pada tahun ini? PO. Pre-order ya. Jadi pesan dulu ya. Pesan dulu. Tapi kalau PO bayar dulu. Jangan apa namanya? COD. Enggak, jadi udah PO nanti nggak jadi. Kasihan pedagang itu pedagangnya. ya. Ini tips untuk teman-teman kita yang puasa pada tahun ini supaya kita nggak Menang kalah war takjil. dengan saudara-saudara non muslim kita, lebih baik PO. PO minimal DP 50%. 50%. Oke. Minimal balikin modal. Ya. Terus ada tips nggak untuk teman-teman kita nih yang mungkin masih muda-muda ya, masih belajar puasa atau memang sudah puasa cuma ya masih setengah-setengah lah puasanya. Tahun ini mungkin mau benar-benar mau menjalankan puasa tapi tidak mau menjadikan puasa itu justru jadi beban. Tidak terlalu challenge gitu. Tidak terlalu terbebani tapi justru bisa mendapatkan manfaat-manfaatnya. Jadi ketika kita ingin melakukan kebaikan, itu jangan kita mengubah diri kita secara instan, secara apa namanya, secara radikal. Yang tadinya nggak pernah puasa sama sekali misalnya, tiba-tiba puasa 1 tahun misalnya gitu ya. Itu kan perubahan yang radikal. Biasa kalau perubahan radikal itu 1 cenderung nggak kuat, nomor 2 nggak istiqomah. Nah jadi kalau memang mau berbuat baik itu semampunya dulu. Misalnya nggak pernah sama sekali puasa, setengah hari dulu nggak apa-apa. Bukan berarti itu sah ya, tapi dalam rangka untuk belajar. Nanti ketika sudah hari ketiga, nanti asar, hari keempat. Ini nggak cuma buat baik ya, kadang yang sudah tua-tua juga begitu. Jadi memang kalau kita mau, kalau bahasa istilah sekarang hijrah atau taubat gitu ya, kalau mau berbalik arah menuju kebaikan, yang bertahap. Pelan-pelan saja. Jadi jangan buru-buru langsung pengen mencapai makrifat. Ya janganlah ya, pelan-pelan dulu. Karena itu tadi ya, kalau langsung radikal, 1 takut nggak kuat, nanti kecewa. Nomor 2 tidak istiqomah. Kayak orang nggak pernah sholat duha gambarannya ya. Orang nggak pernah sholat duha. Ketika dia mau sholat duha langsung 12 rakaat, itu bagus ya, pahalanya banyak. Tapi biasanya nggak nyampe 3 hari. Tapi dua dulu. Saya tuh pernah dengar juga begini loh. Dalam beribadah itu kadang kita juga harus bisa menahan diri. Karena terkadang setan itu ya, itu memotivasi kita untuk beribadah. Akhirnya kita sangat termotivasi, rajin banget ya. Rajin banget itu. Nah terus kecewa. Karena apa? Karena kitanya nggak kuat akhirnya. Akhirnya kita nggak pernah melaksanakannya lagi. Itu betul. Nah itu saya pernah dengar kutipan itu. Jadi beribadah itu ya biasa-biasa saja gitu loh. Jangan sampai kita beribadah itu justru karena dorongan dari setan yang bikin kita semangat ibadah, tapi kemudian langsung jatuh, anjlok semangatnya. Nah tapi jangan juga kita ya akhirnya malas-malasan juga untuk beribadah. Jadi harus memang benar-benar bisa menahan. Ketika kita beribadah ya memang kita benar-benar beribadah gitu loh. Ketika kita mau rajin beribadah ya perlahan, betul tadi, perlahan kita pelan-pelan untuk beribadah. Oke, saya kira ini udah berapa menit? Panjang ini. Udah panjang banget nih kayaknya. Berapa Gak ada yang nonton nanti. 24 menit ya. Takutnya nanti cuma jadi pengantar tidur doang podcast kita. Tapi nggak masalah. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, kita bahas. Kalau misalkan ada teman-teman ada pembahasan yang kurang di sini atau mau bahas yang lain, silahkan komen ya. Silahkan tinggalkan komen. Jangan lupa share juga
subscribe bagi yang belum subscribe, share ke grup-grup keluarga kalian, semua grup-grup yang ada di HP kalian. Mudah-mudahan obrolan kita pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.